Baik, selamat datang kembali dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kali ini dalam kelas komunikasi politik. Hari ini saya akan membincangkan mengenai perilaku pemilih atau voting behavior. Ini menjadi salah satu studi yang penting dalam komunikasi politik karena ujung dari proses aktivitas komunikasi politik adalah mengubah perilaku pemilih. Ujungnya adalah bagaimana kita mendrive para potensial pemilih di dalam bilik pemilu untuk memilih kandidat atau partai yang kita usung, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Sebelum lebih jauh saya membahas tentang voting behavior, seperti biasa jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Oke. Boleh juga di share ya pada teman atau kerabat jika memang ini dirasa bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe selama ini, subscribe channel Kuliah Daring selama ini. Oke, baik, kita mulai ke pembahasan terkait perilaku pemilih. Oke, menurut Ramlan Subakti, perilaku pemilih adalah bentuk aktivitas pemberian suara di bilik suara oleh individu, ya. Ini berkaitan dengan keputusan untuk memilih atau tidak memilih seseorang atau partai politik pada pemilu maupun pilkada atau pilpres, gitu. Jadi bagaimana keputusan si voter ini, si pemilih ini dalam memberikan suaranya. Faktor apa saja yang mempengaruhi mereka untuk memberikan suara di bilik suara? Ya, inilah yang kemudian menjadi sangat-sangat penting bagi para kandidat maupun partai politik, yaitu bagaimana memahami perilaku pemilih sekaligus berusaha mengubah tentu saja pilihan dari para calon voter ini. Nah, dalam khasanah teori komunikasi politik selama ini dikenal dengan dua model utama terkait dengan perilaku pemilih. Yang pertama adalah pendekatan sosiologi, ya. Yang kedua adalah pendekatan psikologi. Meskipun ada juga nanti kemudian kita mengenal pendekatan rasional, gitu. Oke, ya. Pendekatan sosiologi dalam khasanah keilmuan di Amerika, keilmuan sosial science di Amerika Serikat, disebut mazhab Columbia. Ya, ini karena inisiatornya atau banyak diperbincangkan, dilakukan studi di Columbia School of Electoral, Columbia University. Oke, kemudian ada model kedua disebut sebagai mazhab Michigan. Ini yang dilakukan oleh kelompok Michigan ini melakukan pendekatan pada psikologis dari si calon pemilih. Nah, ada juga yang kemudian mazhab ketiga yang disebut pendekatan rasionalitas. Ya, ini perilaku pemilih yang boleh dibilang sebagai pemilih yang well educated, kira-kira seperti itu. Meskipun juga pendekatan sosiologi maupun psikologis tidak bisa dibilang sama sekali orangnya tidak well educated, gitu.
Tapi pemilih rasional ini adalah para pemilih yang apa namanya, yang dalam tanda kutip sudah cukup melek politik, kira-kira gitu. Nah, pendekatan sosiologi, ya, para penganut pendekatan sosiologi ini percaya bahwa suatu masyarakat, suatu komunitas, ya, terstruktur atau terkonstruksi oleh norma-norma dasar sosial berdasarkan atas pengelompokan sosiologis tertentu seperti agama, status sosial, pekerjaan, usia, gender, ya. Ini adalah hal-hal yang sangat dominan dalam membentuk perilaku pemilih. Itu makanya dalam proses politik pemilu maupun pilkada atau pilpres, terutama di Indonesia, sebenarnya nggak cuma di Indonesia, isu SARA itu menjadi sangat dominan. Isu-isu dengan pendekatan agama itu juga sangat kental gitu, sangat banyak digunakan baik di dalam politik praktis di Amerika Serikat, sekalipun dalam pilpres yang lalu kan, ketika Trump gitu kan menang gitu, isu-isu agama seperti Indonesia juga sangat kental mewarnai isu-isu politik di seputar pemilu gitu. Begitupun dalam pemilihan umum yang baru saja terjadi di Brasil gitu kan, Bolsonaro ya kalah gitu kan, tapi kemudian mematik isu-isu lain yang dijadikan alasan bahwa dia tidak menerima kekalahannya. Kelas sosial tentu saja sangat mempengaruhi bagaimana sebuah komunitas atau masyarakat tersebut membentuk perilakunya, kelas sosial atas, sosial dan sebagainya. Makanya banyak partai politik menggunakan idiom, jargon yang mengatasnamakan kelompok sosial tertentu, partai wong cilik namanya gitu kan. Nah, itu juga mengakuisisi isu-isu agama gitu, mengklaim dirinya sebagai partai agama, partai Islam dan sebagainya umpamanya gitu kan. Nah, ini bagian dari pendekatan sosiologis yang banyak dilakukan. Oke, yang kedua adalah pendekatan psikologi. Nah, menurut pendekatan ini, sikap dan tingkah laku politik seseorang, ya, antara lain ditentukan oleh apa yang terkandung dalam dirinya sendiri, seperti idealisme, kecerdasan, faktor biologis seperti keinginan dan kehendak gitu. Ini menjadi bagian yang juga sangat dominan menurut mazhab Michigan ini, bahwa perilaku politik atau keputusan memilih itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal tadi, idealisme, kecerdasan dan faktor-faktor biologis. Ini berkaitan kemudian dengan sikap dari seseorang itu sendiri gitu. Ya, psikologi terbentuk melalui proses yang sangat panjang, baik itu referensi pengetahuan maupun pola pendidikan di lingkungan keluarganya, baik pendidikan agama maupun budaya, itu sangat mempengaruhi. Ada dua variabel penting dalam voting behavior atau perilaku pemilih menurut Gerard Pomper. Yang pertama adalah predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih itu sendiri. Yang kedua adalah predisposisi sosial ekonomi si voternya sendiri, ya, yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih seseorang. Ini preferensi politik keluarga, ayah dan ibu, akan sangat menentukan seperti apa preferensi politik anak. Jadi variabel tadi yang pertama, yang sosial ekonomi keluarga itu
itu akan mempengaruhi preferensi politik si voter itu sendiri gitu. Jadi kelas ekonomi seseorang juga sangat menentukan bagaimana voter menentukan sikapnya. Kelas tadi partai kelas akar rumput, grassroots, wong cilik atau marhaen atau murba, istilah-istilah jargon-jargon politik lama ya. Marhaen, murba itu di zaman eranya Bung Karno dulu. Ini bagian dari predisposisi sosial ekonomi dari si pemilih. Akan sangat jarang seseorang memberikan pilihannya keluar dari preferensi politik dari keluarganya, meskipun itu sangat mungkin terjadi gitu. Artinya si pemilih itu kemudian melakukan pendekatan dengan pemilih perilaku yang rasional pokoknya. Tapi preferensi keluarga sangat dominan. Nah, pada model psikologi, ketokohan dari kandidat ini akan menjadi sangat emosional bagi seorang calon pemilih ketika akan menentukan pilihannya. Identitas ketokohan, identitas keagamaan tentu saja paling banyak ditampilkan. Identitas intelektualitas barangkali. Kemudian identifikasi partai. Pendekatan tadi, preferensi politik dari keluarganya dalam memilih partai gitu kan. Kesamaan dengan keluarga lainnya, umpamanya keluarga PKS gitu. Anaknya ya nggak akan jauh-jauh milihnya dengan orang-orang PKS gitu. Begitupun dengan yang di Golkar atau PDIP atau Nasdem dan Demokrat. Nah, ini indikatornya yang dilihat oleh Adnan Nursal dalam model psikologi adalah ketokohan dan identifikasi partai. Nah, ketokohan ini sangat penting kemudian diinterpretasikan atau direpresentasikan melalui umpamanya tampilan, ya. Tampilan yang bisa jadi dibikin semenawan mungkin gitu kan. Kita ingat mungkin dalam pemilu lalu ada berita kandidat yang kalah menggugat kandidat yang menang gara-gara fotonya terlalu cantik katanya. Artinya foto itu sudah di-retouch, direkayasa sehingga lebih menarik, lebih cantik dari aslinya, dan itu menurut si kandidat yang kalah, menurut kubu kandidat yang kalah itu sangat mempengaruhi proses perubahan perilaku pemilih sehingga dia menang, kira-kira seperti itu. Saya nggak tahu kelanjutannya berita itu seperti apa, tapi isu itu sempat muncul gitu. Makanya memoles seorang kandidat untuk tampil sebagai bentuk performa tertentu itu menjadi penting. Panggung depan seorang kandidat, seorang tokoh yang ingin maju dalam proses pilkada, pemilihan umum secara umum ataupun pilpres, ini kemudian perlu dipoles. Makanya ada tim pencitraan, tim branding tersendiri dalam model komunikasi pemasaran politik modern. Nah, pada model rasional menurut Anthony Down yang menjadi faktor penting bagi seorang pemilih adalah orientasi isu apa yang diangkat oleh si kandidat gitu. Nah, ini udah mulai rasional nih, nggak peduli kandidat itu berasal dari satu suku yang sama atau agama yang sama,
Tapi sejauh isunya itu tidak mengangkat isu-isu yang populis atau isu-isu yang krusial, yang umpamanya yang hari ini sering menjadi isu sentral, soal gender umpamanya gitu, soal distribusi kemakmuran umpamanya, itu kan menjadi penting. Nah, si kandidat memberikan isu apa nih? Bagi orang yang rasional, isu agama, isu SARA tidak menjadi penting gitu. Nah, kemudian yang kedua, orientasi kandidat mengacu pada sikap pribadi kandidat tanpa melabelkan partai. Artinya bisa saja orang yang tidak senang PDIP katakanlah, tapi memilih Pak Ganjar atau Ibu Puan gitu. Pun sebaliknya, orang yang sudah suka Pak Anies nggak peduli Pak Anies akan diusung partai apa gitu. Mau diusung Nasdem, mau diusung apa, pokoknya Pak Anies gitu. Nah, ini orientasinya kandidat. Kita udah jatuh cinta dengan kandidatnya karena ya bisa jadi isunya, bisa jadi performanya yang sudah di remake, dipoles, demikian rupa. Tapi dua isu ini menjadi penting bagi pemilih yang rasional. Nah, dalam khasanah teori perilaku pemilih ada yang disebut teori spasial. Nah, teori spasial ini adalah melakukan pendekatan dengan model atau pendekatan rasional tadi. Jadi asumsinya adalah para pemilih menentukan pilihan pada kandidat yang paling mewakili posisi kebijakan dan kira-kira bisa menyuarakan aspirasi atau suara mereka dalam pentas nasional, kira-kira gitu. Nah, teori spasial juga mengasumsikan isu-isu politik dapat direpresentasikan sebagai seperangkat posisi kebijakan yang benar-benar nyata. Jadi, ya sebagaimana kemudian isu tersebut direpresentasikan, diaplikasikan menjadi sebuah kebijakan gitu. Artinya ketika orang bicara umpamanya akan membuat kebijakan umpamanya perumahan murah untuk rakyat gitu. Nah, isunya kan itu rumah murah untuk rakyat. Kemudian bagaimana kebijakan tersebut mampu menampung isu tersebut gitu. Apakah umpamanya ada kebijakan bunga rendah atau kebijakan insentif pajak mungkin bagi para developer sehingga developer tidak memberikan harga yang terlampau tinggi, kan bisa seperti itu gitu. Atau isu kesehatan, mensehatkan masyarakat, kebijakannya umpamanya melalui BPJS sehingga masyarakat yang punya kartu bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama gitu. Nah, itu adalah teori spasial. Teori spasial sekali lagi menjadi bagian dari pendekatan model rasional. Ya. Sekali lagi, perilaku pemilih menjadi isu yang penting karena ini menjadi ujung dari komunikasi politik, baik itu kandidat maupun partai, dalam mengubah pilihan calon pemilih, si pemilik suara. Baik, itu saja pertemuan kita pada sesi kali ini, sesi voting behavior. Jangan lupa tetap saksikan channel Kuliah Daring. Ya, terima kasih sekali lagi bagi yang sudah men-subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.